Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah yang berberkah, yang maha sempurna, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ibu bapak yang saya hormati, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya mau sharing dhamma kepada Bapak Ibu, dhamma yang tidak dalam. Saya ambilkan tema pada pagi hari ini, yaitu batin yang lemah, yang tergoyahkan, mudah melakukan kejahatan yang menimbulkan penderitaan. Ibu bapak yang berbahagia, kalau kita makan yang bergizi, itu tentunya supaya kita sehat jasmani, ya, sehat jasmani. Kalau kita melakukan olahraga, kita juga supaya sehat jasmani. Ya. Kalau kita melakukan meditasi, supaya sehat jasmani dan batinnya. Nah, kita itu punya jasmani, kita punya batin. Oleh karena itu, kedua-duanya itu harus diperhatikan. Jangan sampai fisik kita saja yang kuat, tetapi batin kita lemah. Nah, ya, kata Sang Buddha, kalau batin kita lemah itu diibaratkan seperti atap yang terbuat dari tiris atau daun, ya. Nah, manakala daunnya tidak bertumpuk-tumpuk, maka air hujan akan mudah masuk ke dalam. Nah, batin yang lemah seperti itu, ya. Jangankan hujan yang besar, hujan yang kecil pun air akan menetes ke dalam. Oleh karena itu, kita beragama, ya, memilih Buddha Dharma sebagai panutannya, maka kita harus memperkuat batin kita, tentunya dengan dhamma yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, ketika seseorang batinnya itu lemah terhadap pandangan berbuat kebajikan memberi, ya, orang ini harus memperkuat, ya, memperkuat batinnya dengan pengertian bahwa memberi menimbulkan kebahagiaan. Dengan memberi akan menimbulkan kebahagiaan, maka orang ini akan sedikit
melangkah mengurangi rasa kikirnya dengan berbuat memberi. Nah, jadi ia memperkuat batinnya atau dia mengalahkan kekikirannya dengan memberi. Jadi di dalam sabda-sabda Sang Buddha seperti di dalam Nidikanda Sutta itu ternyata pemberian itu tidak bisa diremehkan, ya, walaupun kecil, ya, walaupun kecil pemberian tidak bisa diremehkan. Pernah ya Bapak Ibu mendengar ceritanya seorang yang memberi makan tapi makan yang sudah berupa nasi aking. Ya, nasi aking itu kan sudah keras, tapi wong punyanya nasi aking, ya, tapi dengan hati yang kuat, bukan hati yang lemah, jadi sangat kuat sekali dalam memberi. Akhirnya nasi akingnya ini diberikan kepada yang mulia Sariputta. Apa yang terjadi? Beliau menerima persembahan nasi aking dan kemudian beliau juga memakannya tidak jauh dari tempat ya si wanita ini memberi nasi aking. Ya. Jadi kita pasti merasa senang ya kalau memberi sesuatu itu langsung dimanfaatkan oleh orang tersebut. Ya, pasti ada kegembiraan yang luar biasa. Wah, bantainya mau menerima nasi aking dari saya dan saya melihat dengan mata saya beliau memakannya. Ya, betapa bahagianya. Tetapi karena karmanya sudah jatuh tempo, dalam kegembiraan tersebut dia meninggal. Dan setiap makhluk yang meninggal dalam kegembiraan akan terlahir dalam alam yang bahagia. Ya. Karena itulah yang akan menuntun kita pada kelahiran yang akan datang. Bentuk kebahagiaan itu. Makanya kita selalu sering dianjurkan supaya batin kita jangan lemah dalam kebaikan. Nah, ya, berdana nasi aking menjadikan seorang ibu lahir di surga. Ya, Catu Maharajika. Ya, coba kalau nasinya dimakan sendiri, keseretan. Ya, nggak ada manfaat, nggak ada faedah. Tapi karena begitu kuatnya batin. Ada lagi cerita seorang ibu yang mempersembahkan minyak dengan menjual rambutnya. Ya, itu kan saking batinnya tidak lemah, saking kuatnya batinnya dalam hal ingin berbuat baik. Apa yang dia bisa lakukan? Dan secara kasat mata kejadiannya luar biasa. Ya. Karena dana yang dipersembahkan dari hati yang sangat kuat, maka nyala apinya pun nyala api yang sangat kuat sekali. Ya. Ketika itu ada angin yang sangat kencang, semua api-api yang lain pada mati, tapi api yang dipersembahkan oleh ibu hasil dari menjual rambutnya itu tidak ikut padam. Ya, coba Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi
kuatkan hati kita atau batin kita dengan pemberian. Yang kedua, kuatkan mental kita atau batin kita dengan sila, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sila umat Buddha 5 ya, kayak balonku. Ya, itu kalau dinyanyikan versi balonku kan begitu. Silaku ada 5, Pancasila namanya. Itu kan? Nah, berjanji tak membunuh. Itu kan? Ya, begitu. Ya, cara ngafalin. Ya, kepada anak-anak tentunya, masuk kepada ibu-ibu mau nyanyi begitu, ya. Ya. Mencuri dan berzina, itu ya. Nah, sampai yang kelima, mabuk, tidak mabuk-mabukan maksud saya. Kalau sila kelima mabuk-mabukan nanti salah. Ya, salah ya. Salah. Saya sering melaksanakan ujian di tingkat SMP atau SMA. Anak-anak kadang menjawab pertanyaannya itu supaya tidak panjang, dia jawab begini, Pancasila 1, Panatipata, 2, Adinadana, 3, Kamesumi Cacara, 4, Musawada, 5, Surameraya Majapahit. Bener apa salah? Salah, nilainya 0 Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pernah ada seorang siswa yang begitu ngamuk sama saya. Pak, kata Bante begitu, kata Romo kayak gitu, ya. Wah, kamu mesti salah mendengar, ya. Saya juga tidak pernah menyampaikan pembelajaran seperti itu, bahwa sila itu hanya ditulis membunuh, mencuri, ya, berzina, berbohong, sama mabuk-mabukan. Salah, ya. Dan nanti malah justru ngajarin pembunuhan, ngajari pencurian, ya. Nah, harus disertai dengan weramani, ya, Panatipata, weramani, tidak membunuh, ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesianya ya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, itu baru Pancasila Buddhis, ya. Nah, jadi menguatkan batin yang lemah dengan sila, Pancasila, ya. Kalau mungkin dulu masih muda, ya, masih suka dengan kegiatan mancing-mancing, masih suka dengan kegiatan pikat-pikat burung, ya. Nah, itu sebenarnya kegembiraan, kenikmatan yang sebetulnya membuahkan penderitaan, ya, membuahkan penderitaan, tetapi dibungkus dengan kayak kebahagiaan, ya. Jadi orang mancing, begitu mancing dapat kan senangnya luar biasa, tapi yang dipancing itu penderitaan, ya, penderitaan, ya. Nah, sekarang mancingnya cukup dengan membawa, atau mancingnya sekarang ditemani Pak Soekarno pergi ke pasar, ya, ditemani Pak Soekarno, nanti dapat ikan besar-besar. Benar ya? Tidak melanggar sila karena ikannya sudah mati, bukan? Dan niat dari rumah tidak akan membunuh makhluk hidup, ya. Mana ada, ya, ibu-ibu dari rumah, saya mau bunuh ayam ke pasar, nggak ada kan?
Nggak ada. Pasti mau membeli ayam. Dan ketika membeli ayam, membeli ikan, tidak termasuk pembunuhan. Karena tidak memiliki 5 syarat perbuatan membunuh. Nah, jadi itu latihan menguatkan batin tidak membunuh. Kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan melepas burung, melepas ikan, itu juga salah satu usaha menguatkan batin supaya mencintai kehidupan. Ya, mencintai kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kadang di rumah ada binatang-binatang yang membuat kita raja kesel, jengkel. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Kecoa, semut, cecek, ya. Wah, nyamuk ya. Ya betul Pak, nyamuk itu. Nyamuk itu sebenarnya cuma 2 Pak. Ya. Iya. Iya, yang banyak itu teman-temannya. Ya. Ya, itu. Lah terus bagaimana? Ya, untuk menguatkan batin supaya tidak membunuh nyamuk ya, kita sendiri yang harus pakai anti nyamuk. Gitu kan? Tapi sekarang anti nyamuknya berbahaya karena mengandung kimia. Lah justru bukan nyamuknya yang mati, malah sayanya yang kena penyakit. Ya, akibat terlalu setiap malam pakai lotion anti nyamuk. Ya. Dalam jangka waktu yang lama kalau Bapak Ibu pakai lotion setiap malam itu bisa bikin penyakit Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini maaf saja ya. Bukan berarti saya melarang yang jualan lotion. Ya, tidak. Jualannya tetap monggo. Ya, tetapi pemakaiannya tentunya tidak setiap malam. Nah, terus ada cara yang lain kan? Ada cara yang lain, yaitu pakai kelambu, ya, atau pakai wangian yang lain, ya, yang bisa mengusir nyamuk. Ya, kipas angin bisa mengusir nyamuk, tapi tubuh kita yang tidak kuat, ya. Kalau setiap malam dikipasi, apalagi kipasnya tidak mau bergoyang, gitu kan? Nah, akhirnya lebih parah dari gigitan nyamuk. Nah, itu semua usaha-usaha dalam rangka menguatkan batin supaya batinnya kuat, tidak melakukan pembunuhan. Batinnya kuat supaya tidak melakukan pencurian. Orang yang batinnya kuat apabila melihat ada seseorang yang tidak sengaja uangnya jatuh, dia tahu orang itu akan menyampaikannya bahwa Pak, Bu, uangnya jatuh loh. Ya. Tapi orang yang batinnya lemah apa? Malah didek, katanya diinjek supaya sang pemilik tidak lihat, terus lingak-linguk diambil. Nah itu batinnya lemah. Terus pengertiannya apa? Itu rezeki. Ya, orang yang batinnya lemah itu pengertiannya ini rezeki kok. Tapi coba yang terjadi itu adalah diri sendiri. Ya, terjadi diri sendiri. Ditemukan orang atau sebenarnya ada orang yang melihatnya terus sama kejadiannya diinjek oleh orang itu. Dia mesti akan mau nuduh nggak berani dan lain sebagainya kan? Ya, wong yang jatuh ratusan ribu sih. Tuh. Nah, kenapa pada saat orang lain kehilangan seperti dia lihat kok dia katakan rezeki? Tapi kalau dirinya sendiri kehilangan seperti itu kok dia ngomong rezeki katanya bukan. Iya kan? Nah itu karena apa? Batinnya lemah dalam hal kebajikan. Mestinya harus sampaikan kalau batinnya kuat itu.
Sampaikan Pak, uangnya jatuh. Meskipun itu ratusan dua. Ya, kalau ratusan dua kan bisa untuk sate 40 ya. Iya. Kalau sekarang sudah naik ya 30 ya cukup itu kan. Ya, wong katanya naik. Ya. Dulu 5.000 sekarang 6.000 ya. Nah, gambarannya sate rezeki, ya enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam samar kebahagiaan, batin yang lemah mengatakan itu adalah rezeki, tapi batin yang kuat tidak mengatakan itu rezeki. Itu masih tetap milik orang yang kehilangan. Nah, kadang-kala dalam hal kehilangan itu juga kita aneh ya, kadang kita memikirkan hal-hal yang begitu aneh. Barang yang di rumah bisa hilang, padahal sudah dikunci Pak, ya, ditaruh di almari, lemarinya dikunci, sudah dikunci nih, terus kemudian lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya dikunci. Nah, kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya dikunci. Nah, rumahnya ada di dalam pagar atau ada pagernya, dikunci. Hilang, barangnya hilang. Bisa tuh terjadi begitu? Bisa ya, bisa terjadi. Ya, wong saya pernah kehilangan kursi 5 Bapak Ibu sekalian, kursi baru beli, ya, tak taruh di depan pintu, lupa malam-malam memasukkan kursi. Pagi-pagi jam 4 bangun, kemutan kalau kursinya belum dimasukkan. Oh, tinggal bayangannya saja, ya. Nah, saya kemudian berpikir, oh ini orang yang nyuri kursi ini pasti butuh kursi. Terus akhirnya saya bilang, ya sudahlah, ya biar saya beli lagi, mereka pakai itu. Sudah selesai. Daripada menderita sih, lapor RT yo. Bapak sih nggak masukkan ke dalam rumah. Gitu, kurang hati-hati. Ya, kadang-kadang begitu Bapak Ibu sekalian. Karena di luaran sana banyak orang-orang yang masih batinnya lemah, sehingga melihat kursi di depan pintu itu adalah rezeki. Ya, rezeki. Ya. Jadi kalau rezeki ya pasti dibawa, diambil. Batin yang lemah akan mengatakan begitu. Tapi kadang sebaliknya Bapak Ibu sekalian, saya pernah membawa sepeda baru, usianya baru 7 hari, pergi ke pasar, ditinggal di sana, nggak hilang Pak, sampai tinggal sendirian. Saya tidak pasrahkan ke tukang parkir. Itu sampai toko jamu yang ada lihat itu, ini sepedanya siapa ya kok ada di depan itu, kok nggak diambil-ambil, masih baru jengki itu, sendirian. Begitu jam 5 sore habis mandi baru teringat kalau saya tadi pagi jam 9 ke pasar naik sepeda tapi pulangnya jalan kaki, ya, ya, langsung buru-buru sambil jalannya itu setengah lari gitu ya, waduh ya. Nah, pada waktu itu enggak bacain parita Pak, ya, tapi tetap pikirannya goyah, ini jangan-jangan hilang, ya, tapi masih di sana utuh, ya. Oh, ini masih menjadi milik saya masih harus memakai sepeda ini. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang nah, dengan kejadian itu kita menjadi semakin kuat hati kita bahwa mengimani sebuah karma atau hukum karma
Ya. Ini adalah tepat buat umat Buddha. Ya kan? Nah, kan sada kepada hukum karma, sada kepada tumimbal lahir. Kata sada itu kan keyakinan, atau dengan bahasa yang lain itu kan mengimani, meyakini, mengimani. Jadi mengimani tumimbal lahir. Ya. Karena Sang Buddha menjelaskan tentang adanya hukum tumimbal lahir, umat Buddha harus juga mengimani, ya, mengimani tentang tumimbal lahir, mengimani hukum karma, mengimani paticca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, mengimani itu ya tidak hanya sekedar wis percaya saja, tidak. Tapi dengan kejadian itu ya yang seperti saya contohkan tadi, itu kan hasil dari karma kan? Hasil dari apa yang tentunya sudah diperbuat. Nah, mengimani tentang hukum tumimbal lahir ya. Itu kita dapat merenungi bahwa kenapa sih kita harus berbuat baik, tidak boleh berbuat jahat. Itu karena apa? Ada kehidupan mendatang. Ya kan? Nah, apalagi Sang Buddha dalam menjelaskan kehidupan mendatang itu banyak banget. Ya. Saya pernah cerita kepada teman saya yang bukan Buddhis, wah, jadi umat Buddha yo ora seneng. Wong begitu mati lahir meneh. Ya. Beda karo aku, begitu mati surga. Lah, saya bilang di dalam agama Buddha surga itu banyak loh. Ya. Tapi nek surgamu yang banyak itu bila mana sudah selesai di situ kan bisa lahir kembali di alam yang lain. Lah kalau di saya enggak, sudah abadi. Lah itu senengnya di saya. Apa ya memang gitu. Ya. Jadi kalau sudah berbuat baik, semasa perbuatan baik itu hanya 20 tahun, terus kemudian surganya kekal, lah terus gimana itu? Ya wis pokoknya nggak usah dipikirin. Wong itu urusanlah Gusti Allah. Ya sudah nggak apa-apa. Wong ini tidak harus diperdebatkan. Saya bilang hanya bahwa ajaran Sang Buddha itu menjelaskan bahwa surganya umat Buddha itu tidak kekal. Ada batasan. Kalau sudah selesai di sana, ya bisa tumimbal lahir lagi di tempat yang lain. Ya, meskipun surganya banyak. Ada berapa ya Bapak Ibu sekalian? Surganya umat Buddha? Berapa? Ada 4. Ada 4. Jumlah keseluruhan surga ada berapa? Ya. Ada 26 ya. 26 tingkatan surga, dari surga Catu Maharajika sampai ke alam Brahma. Itu juga surga. Ya. Ya, nyebutannya be angel, Bu. Pak. Surga yang ke-26 itu nyebutannya angel loh. Newasanya nasanya yata yatana wis angel. Ya. Coba saja suruh ngulangi. Angel. Apa maneh ngemut-emut. Ya. Jadi jare Sang Buddha karena belum pernah ke sana. Ya. Jare Sang Buddha usianya 84.000 mahakalpa. Wis coba. Satu kalpa saja itu kalau di Catu Maharajika konon katanya 4 juta tahun manusia. Ya. Ya. Jadi kalau ceritanya Nyi Roro Kidul dari zaman mbah saya sampai sekarang masih, yo memang wong usianya jauh
berbeda dengan kita. Tapi dengar-dengar kata tetangga saya, Nyi Roro Kidul sudah pindah agama. Ya, tapi itu bukan urusan kita, ya. Artinya masih banyak para dewa yang menjadi muridnya Sang Buddha. Begitu kan? Kan Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Selama 45 tahun ngajarin manusia dan dewa. Jadi ya ora usah khawatir, masih banyak para dewa yang jadi muridnya Sang Buddha. Nah, ya, menguatkan batin dengan sila. Ya, Pancasila itu tadi. Baik yang sila pertama tidak membunuh, tidak mencuri, ya. Ya, kalau ada barang orang ya yang kelihatannya samar dianggap sebagai satu rezeki. Nah, itu karena batinnya lemah. Ya. Terus menjaga kesetiaan, ya, menjaga kesetiaan. Ya, kalau orang batinnya lemah terhadap Pancasila ketiga, ya istri orang mungkin akan dikatakan itu rezeki. Ya. Berselingkuh itu rezeki. Ya. Nah. Ya, bahkan kalau bodhisattva loh ya. Tapi kalau sudah bodhisattva, sama-sama bodhisattva, ya. Kalau sebatas kepada upasika belum bisa, ya. Ya. Jadi dalam hal sila ketiga, kalau sudah tatarannya bodhisattva, kalau suatu saat si bodhisattva punya istri, istrinya diminta orang lain, itu akan diberikan. Tapi tergantung kepada istrinya. Istrinya bodhisattva atau bukan. Kalau istrinya tidak mau, maka yang meminta tidak berhak memaksanya. Tapi kalau istrinya ini bodhisattva, mau karena ada istilahnya pertimbangan pertolongan, nah, dia tidak apa-apa. Tapi kemudian oleh umat Buddha kan, umat Buddha tidak gampang ngaku-ngaku bodhisattva ya. Aku wis bodhisattva ke, bojoku nggo kowe wae. Lah bojomu nggo aku wae. Tukaran. Nah itu kan pengakuan konyol, ya. Nganggep bodhisattva dirinya. Ya. Nah, padahal sesungguhnya batinnya lemah, ning etok-etok karena terbungkus oleh samaran kenikmatan, ngakune bodhisattva. Ya. Nah, perihal berbohong, perihal mabuk itu tadi, ya. Ya. Bapak Ibu, ada yang pernah mabuk? Kalau saya pernah, Pak. Saya pernah mabuk. Mabuk waktu saya pergi ke Semarang, mabuk. Ya. Waktu pergi ke Banyumas, mabuk. Nah, itu mabuk yang tidak apa-apa ya. Yang cukup antimo, yang cukup tembakau atau dan sebagainya. Ya. Dan saya pernah mengalami satu kejadian, ya, itu dibohongi oleh teman-teman sedharma, ya, karena saya sangat tidak suka minum-minuman keras, sehingga saya diuji, ya, dicoba, bener enggak ini Pak Munarso adalah orang yang tidak suka minum-minuman keras. Nah, suatu hari setelah dari kerja, saya diajak mampir ke warung. Nah, di warung itu jual Sprite, Fanta, Coca-Cola. Nah, teman-teman saya ini rupanya kayak sudah menyiapkan gitu, pesennya pada Coca-Cola. Coca-Cola warnanya begitu ya. Nah, tapi begitu saya minum, kok rasa Coca-Colanya beda, ya, Coca-Colanya kok beda.
2 kali. Wah, ini kayak dicampuri nih, bukan murni Coca-Cola. Saya bilang ke ibunya yang jual, Mbak, ini kok kayaknya dicampur ya, maaf ya. Dia bilang enggak Mas. Waktu itu saya masih muda jadi panggilnya Mas ya. Enggak Mas. Tapi enggak mungkin. Mbak mau nyicipi enggak? Ini saya kasih sedikit. Enggak mau, itu kan miliknya jenengan. Enggak, soalnya ini beda. Kalau jenengan ini nanti mau nyicipi minuman ini, nanti saya akan habiskan minuman ini. Enggak mau, oh berarti dicampuri. Lah, saya semakin curiga ketika teman-teman itu kemudian pesannya kok kacang garing, kacang goreng itu. Ya, pada makan kacang goreng. Nah, saya kemudian karena merasa itu enggak cocok sama lidah saya ganti. Mbak, saya minta Fanta saja yang merah. Ya, hampir enggak boleh sama teman. Udah, pokoknya saya bayar sendiri. Ya, saya enggak peduli mau dibayarin mau apa, pokoknya saya bayar sendiri. Ganti Fanta. Nah, ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Setelah beberapa hari kemudian, wah jenengan luar biasa ya, kuat. Ya memang, tapi saya akhirnya menjadi mohon maaf ya, saya salah, berbuat salah pada jenengan. Kemarin Coca-Colanya itu saya campur dengan minuman kinjeng, jadi minuman keras yang cap kinjeng itu. Nah, itu betul kan? Nah, makanya kalau temennya sudah baik, ya jangan dibawa ikut yang jahat. Saya bilang begitu. Nah, saya kan tidak menganggap kamu jahat, meskipun kamu masih minum minuman keras. Ya monggo, tapi jangan ngajak saya. Saya akan menemani Anda minum minuman keras, tapi jangan saya suruh minum minuman keras. Syukur kalau kamu bisa sadar bahwa kesehatan fisik juga penting. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata ketika kita mau kuat hatinya, ada yang ngetes Pak. Ya, ada yang ngetes. Ngetes pakai minuman keras untuk yang kesila kelima ini. Ya. Nah, sesudah itu kejadian itu enggak mau lagi. Nah, jadi dengan sila kita bisa menguatkan batin kita supaya tidak goyah. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dengan apa kita menguatkan batin kita yang lemah, yaitu dengan berlatih apa tadi? Di pertanyaan saya yang pertama itu dengan melakukan meditasi. Kan tadi katanya dengan meditasi bisa menguatkan fisik dan juga menguatkan batin. Nah, ya. Jadi dengan melakukan meditasi bisa menguatkan batin. Wong meditasi itu sangat fleksibel Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak kuat sila, meditasinya pakai kursi duduk di sana. Waktu sedang sakit, apakah masih bisa meditasi? Bisa. Ya, sambil berbaring. Ya. Saya pergi-pergi jauh, Pak. Kayak musafir. Perjalanan jauh. Sambil berjalan meditasi. Kalau lagi nyupir meditasi enggak? Bapak Ibu? Kalau lagi nyupir meditasi enggak? Meditasi Bapak Ibu sekalian. Kan mengkonsentrasikan kepada satu objek. Objeknya nyupir apa? Jalan. Kewaspadaan terhadap jalan.
Nah, ya. Jadi menguatkan batin dengan itu, maka nanti akan terhindar dari hal-hal yang membuat penderitaan. Ya. Nah, kalau kita hari Minggu baca parita itu termasuk menguatkan batin enggak Bapak Ibu sekalian? Menguatkan batin. Ya. Karena apa? Orang yang terindikasi punya kesombongan kalau sering baca parita, apalagi seperti tadi dibacakan artinya, ya mudah-mudahan kesombongannya ini akan berkurang. Ya, perenungan terhadap hal-hal yang nyata, ya kan, bahwa kita lahir itu akan menjadi tua, lahir itu akan menjadi sakit, lahir itu akan menjadi mati. Nah, ini yang final. Nah, kalau orang selalu ingat pada sakit, tua, mati, apa sih yang mau disombongin? Ya kan? Wong kekayaannya juga tidak bisa mengatasi tua. Paling menyamarkan tua. Ya. Menyamarkan tua bisa. Ya. Sekarang iklannya Define yang lagi luar biasa. Sampai-sampai katanya pegawai bank bingung. Ya, mengenali wajah para ibu-ibu, ya, karena wajah ibu-ibunya sangat glowing sekali dengan minum Define, ya. Jadi akhirnya teks wajah di bank itu mengalami kesulitan, ya. Tadinya umur 60 jadi 40. Nah, itu iklannya untuk ibu-ibu. Nah, ya. Jadi pembacaan parita itu merupakan hal yang baik yang bisa menguatkan batin kita juga, sehingga nanti tidak tergoyahkan kepada hal-hal kejahatan. Ya. Ada pengulangan Pancasila, ya. Pengulangan Pancasila itu kan untuk pembaruan Pancasila. Maka dengan sila tadi saya katakan itu bisa menguatkan batin. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam agama Buddha itu, ini sebagai yang terakhir, di dalam agama Buddha itu ternyata ada parita yang tujuannya untuk ini loh, sebagai ya penyesalan diri lah, ya, penyesalan diri. Bukan untuk penghapusan dosa, tapi penyesalan diri dalam usaha untuk memperbaiki kesalahan. Parita itu namanya Wisuddhigata, ya, Wisuddhigata. Jadi kayak semacam penyesalan di hadapan altar Sang Buddha, ya, Wisuddhigata. Di buku Parita Biru tidak ada, ya. Intinya bahwa ketika saya berbuat salah baik dengan pikiran, ucapan dan perbuatan, ya, saya menyadari kesalahannya itu. Dan apabila ada orang lain yang berbuat salah kepada saya dengan pikiran, ucapan dan perbuatan, saya akan memaafkan. Nah, baik kan parita ini? Jadi semacam bisa untuk pembaharuan atas perilaku kita terhadap hal yang salah, ya. Nanti akan saya share, ya, di grup atau di seseorang yang nanti disampaikan di grup Wisuddhigata itu, ya. Jadi biar tahulah sebagai bahan pengetahuan, atau mungkin nanti
bisa lafalkan, ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, dengan batin yang tidak lemah kita tidak tergoyahkan. Kalau batinnya sudah tidak tergoyahkan, maka kita tidak akan melakukan perbuatan hal-hal yang jahat. Kalau kita sudah bisa menghindari hal-hal yang jahat, maka penderitaan tidak akan terjadi pada kita. Ya, begitulah hukumnya. Ya, siapa yang akan berbahagia tentunya harus berbuat kebajikan. Siapa yang menghendaki penderitaan, maka silakan pilih untuk berbuat yang jahat. Ya, terima kasih atas segala perhatian, ya, kesabaran dari Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga Bapak Ibu sekalian masih tetap semangat di dalam menjalankan Dhamma, ya. Tahun baru Imlek, Cap Gome telah terlewati. Ini nanti besok ada tahun, ya, Nyepi dan juga puasa, ya. Nah, kalau puasa menjelang Idul Fitri, kita juga, ya, tentunya yang jualan-jualan siap-siap, ya, karena biasanya kalau menjelang hari Idul Fitri semuanya laku, ya, semuanya laku, ya, apa-apa semuanya dibeli semua, ya, semuanya diganti yang baru, ya, sampai ke nisan, Pak, nisan juga diganti yang baru, ya. Jadi yang punya leluhur nisannya diganti biar baru itu, ya. Nah, kalau umat Buddha kan nggak perlu ganti nisan, ya, tapi didoain sama perbuatan bajik atas nama beliau. Jadi nisannya tidak perlu diganti, karena nisannya umat Buddha mahal gantinya, ya, iya kan? Nah, kemarin itu yang di Slawi buat nisan dari suaminya katanya habisnya 60 juta. Ya, nah kalau tiap tahun ketika tahun baru terus nisannya ganti itu kan 60 juta lagi, ya, mahal. Lebih baik uang 60 juta didanakan kepada yatim piatu atau ke lansia dan lain sebagainya, ya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada mengganti nisannya yang sampai 60 juta, ya. Nah, jadi kayaknya Sang Buddha sudah memikirkan bagaimana ke depannya, sehingga Sang Buddha memberikan contoh bahwa kehidupan para Buddha ketika meninggal itu dibakar. Nah, ya, kalau dibakar kan sudah dibakar, nggak perlu buat nisan. Nah, semakin ke sana tanahnya mahal, nisannya mahal. Nah, dan itu repotnya kalau Bapak Ibu sekalian pindah tempatnya jauh, ya. Nah, kayak Pak Bagio umpamanya pindah ke Finlandia, kan jauh dari Slawi, padahal leluhurnya di Slawi, ya. Nah, harus menyempatkan untuk berkunjung ke leluhurnya. Tapi kalau sudah dibakar kan tidak harus. Bagaimana cara mengunjunginya? Bagaimana cara mengunjunginya? Kalau leluhurnya sudah dibakar, Patidana. Biasanya di mana? Di wihara, ya. Di wihara dimanapun bisa. Nah, biasanya orang kalau dibakar abunya kan ditebar ke laut, maka kita bisa mendatanginya di tepi laut, melakukan patidana, pembacaan doa di tepi laut, jangan di laut, ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan anumodana, terima kasih atas segala semangat, dedikasi dalam mendengarkan
uraian Dhamma pada pagi hari ini. Ya, semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.